Oke, kembali dengan travel tipis-tipis cuy. Bukan kemarin sih, tadi kita kan ada beberapa rencana perjalanan yang berubah karena ada demo, maka kita rutenya berubah. Kali ini kita mengunjungi The Passage ini didirikan tahun sekitar 1800-an cuy. Nah, Passage ini di zaman lampau itu memiliki status sosial kalau belanja di Passage ini itu. Jadi para bangsawan itu dia punya jam khusus antara jam 2 sampai jam 5 sore. Para bangsawan terutama yang wanita kelas atas, wanita bangsawan itu dari jam 2 sampai jam 5 sore mereka akan berbelanja di Passage ini, dan mereka punya rukunya sendiri-sendiri, dan tentunya bangunannya gak seramai seperti sekarang ini tuh ya. Ke zaman itu kan megah lah, bangunan di Passage ini sangat megah, kan statusnya. Nanti kita lihat di dalam bagaimana kemegahannya. Nah, ini kita sudah di dalam ya tuh ya. Bayangkan bangunan ini ada di tahun 1800-an. Bagaimana megahnya di waktu itu. Dan yang dijual di sini pun branded ya. Yang coklatnya, teh, kopi, alat masak, sepatu, desainer, semuanya branded lah. Montblanc itu kelihatan tuh ya. Baju-baju busananya semuanya branded. Nah, toko ini dia itu Sims 1821 sejak 1821. Itu perlengkapan masak mungkin, atau perlengkapan masak itu. Jadi kalau kita kesini memang masih berasa nuansa mewah yang klasik ya cuy ya. Setelah kita jalan-jalan sebentar di The Passage, karena harganya lumayan premium, jadi kita hanya cuci mata aja di sana cuy. Sempat sih kita beli itu di situ, beli kayak jajanannya, dan memang enak cuy. Bahan-bahannya memang berasa lain. Namun sayang, lagi-lagi videonya nggak jelas kemana cuy. Jadi balik lagi. Sekarang ini setelah dari The Passage, kita mau menuju Dena Garden yang ada di pinggiran kota. Jadi kita naik kereta lagi cuy. Kita sudah tiba di Dena Garden. Bayangkan nuansanya ini cuy. Di sini sejuk, cenderung dingin. Memang nggak ada angin ya cuy ya. Tapi kan banyak tumbuhan, sinar matahari nggak bisa masuk secara baik. Ya karena terhalang tumbuhan-tumbuhan tinggi ini kan cuy ya. Jadi dingin cuy di sini cuy. Jadi tadi kita lihat ada sungai. Kalau kita naik mobil Kimpton, mobil camping kita, wah seru di situ ya. Kapan lagi kita akan jalan-jalan dengan mobil camping ini? Nah ini cuy, kalau mobil Kimptonnya parkir di sini cuy, di antara pohon ini, waduh, mantep cuy.
depannya sungai, pemandangannya hijau, hawanya sejuk. Waduh, keren juga. Dan untuk masuk ke sini nggak ada biayanya tuh ya. Jadi ini memang free facility, fasilitas gratis untuk publik ya. Tuh ada bebek di depan cuy, ada mandi, nggak berasa dingin dia. Dan sebenarnya yang begini-begini patut dicontoh untuk sebagian wilayah di Indonesia yang banyak oknumnya kayak kadang-kadang ke tempat pariwisata karcisnya itu bisa 5 kali sehingga totalnya bisa ratusan ribu. Kemahalan berarti ya. Harusnya Pemda sih lebih wise untuk menertibkan hal tersebut, dikoordinir dengan baik lah. Kalau dikoordinir dengan baik kan memajukan pariwisata ke depannya ya, multiplier efeknya nyata. Seperti di Bali kan, kalau di Bali ada yang suasananya kayak gini itu di Bedugul itu, di di tamannya itu kan, jadi masuknya hanya 1 kali. Sejuk juga seperti ini, cuma di sana nggak ada sungai sih, nggak tipis-tipis ya. Dan kalau untuk menginap nggak tahu, kayaknya nggak boleh mungkin ya, nggak pernah sih dilihat ada menginap di Kebun Raya. Betul, di Kebun Raya Bedugul ya. Ini ada jembatan, ini luas ya, di daerah sini luas. Nanti juga kita akan lihat Palace Twin, Taman Istana ya. Ini nanti di Palace Twin itu taman itu dulunya untuk keluarga kerajaan aja dari Istana Noordeinde. Namun sekarang sudah dibuka untuk publik ya. Sana cocok untuk foto-foto, suasananya romantis, keren lah itu ya. Dan dingin juga. Kita full armor di sini. Yang berkunjung ke sini juga banyak tuh ya. Ini kelihatan dan suasananya enak sebenarnya, nggak terlalu ramai gini. Jadi walaupun banyak, karena memang tempatnya luas, jadi nggak crowded ya. Jadi kan suasana enak lah cuy ya, daripada ramai sekali. Termasuk kalau di Kebun Raya itu kalau pas hari Minggu atau pas hari libur, waduh cuy, ramai banget cuy. Kalau di sini kan mantep lah, suasananya pas. Selain Palace Twin, sebenarnya ada juga di sini nanti Klingendale Park ya, Japanese Garden. Itu hampir sama kayak Volendam, hanya dibuka beberapa bulan dalam setahun. Ada juga Rose Garden ya, rose, mawar, cuma varietasnya banyak, ratusan nih. Nah ini Palace Twin ya, tadi Palace Twin Taman Istana. Ini tuh ada yang foto-foto bawa baju ganti banyak itu Bi. Always remember, the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting.
Memang kalau di Palestina ini cukup sering orang foto-foto, termasuk untuk prewedding atau alasan-alasan semacamnya ya. Karena memang pemandangannya taman ini nuansanya mewah klasik ya. Setelah dari Den Haag Garden, kita kembali ke hotel. Ini merupakan hari terakhir kita di Den Haag sekaligus di Belanda, sebab besok kita akan menuju Belgia. Kita menginap di kota Antwerp ya, Antwerp ya. Jadi kita menginap di kota Antwerp. Kemudian kita nantinya akan ke kota Gent dan Brussels. Itu ada kopi 2 euro cuy. Kopi 2 euro dari merek tersebut. Kalau di Indonesia sih kayaknya kalau pas lagi paket malah 10 ribuan dapat kuenya lagi malah cuy ya. Kalau di sini ini 30 ribu cuy. Kalau 30 ribu mah di Indonesia dapat kopi kekinian lokal yang jauh lebih nikmat ya. Ini suasana pinggiran kota, boleh dibilang pinggiran kota Den Haag, karena kan tadi Den Haag Garden itu di daerah agak pinggir ya, nggak di pusat kotanya. Suasananya kayak gini cuy, perumahannya. Enak lah itu ya, nggak crowded cuy ya, nggak buat stres. Public transportnya juga baik, menghubungkan tempat-tempatnya itu juga hampir tercover dengan baik semuanya, bahkan sampai ke pinggiran, bahkan sampai keluar kota ya. Itu yang harus dicontoh sebenarnya, bagaimana bisa membuat integrasi yang baik sehingga nyaman digunakan. Nah, kalau public transport yang nyaman digunakan kan keinginan untuk pakai mobil pribadi itu jadi berkurang, sehingga jalanan itu lebih baik dan orang-orang nggak ngumpul di pusat kotanya aja, jadi tersebar kepadatannya. Ya semoga suatu saat nanti. Dan tentunya perencanaannya harus humanis ya, harus baik lah. Oke cuy, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain. Ciao.